Kembali lagi di Stage Talk. Kali ini saya sudah bersama dengan vokalis dari salah satu band juga di Solo yang cukup mencuri perhatian di beberapa tahun yang lalu ya. Ada kabar gembira lagi, akhirnya dia di sini. Please welcome Mas Sandi. Hai. Halo enggak? Apa kabar? Baik Mas, gimana nih Mas Sandi? Kesibukan apa akhir-akhir ini? Wah, akhir-akhir ini sama teori terus. Sama teori terus? Oke, teori terus. udah tidak memikirkan keluarga. Wah, tapi teori keluarga juga ya? Iya, Oke. Dikomplain Oke. sama anakku, sempat dikomplain sih. Gimana tuh? Pulang malam terus kayak gitu. Ya, hal-hal seperti itulah. Waktu itu belum punya anak. Wah, Kan? belum. Beda ya kondisinya sama sekarang ya? Jauh. Jauh beda ya? Jauh banget. Bisa ceritain nggak Mas, awalnya teori ini sebenarnya apakah ada perbedaan dengan teori yang mungkin bisa kita ngedengarkan di Spotify saat ini gitu? Iya, jadi 2010 tuh namanya masih Jolly Roger. Oh, Jolly Roger. Nah, itu saya belum masuk. Aku belum ikut. Oke. Jadi teman-teman mereka punya komunitas namanya Solo Blues Rock. Solo Blues Rock. Iya. Masih nggak sih itu Solo Blues Rock? Nggak tahu. Orang-orangnya masih, karya-karyanya masih bisa didengar, tapi udah berapa lama ya? Udah beberapa tahun udah nggak pernah kumpul lagi, nggak pernah bikin acara. Community ya itu. Base-nya Solo Blues Rock itu community ya? Iya, betul. Terus ya dari 2010 itu, terus 2011 saya pindah Solo, kuliah. Terus anak-anak Jolly Roger tadi kan berlima mereka. Yang 4 orang itu masuk isi semua juga. Oh itu sebelum masuk isi berarti? Iya, bahkan sebelum masuk isi. Oh, aku kira itu emang band yang terbentuk lahir di kampus. Enggak, Gitu. di luar malah. Oh iya. Jadi GG, Dawa, Martin, sama Adif dulu drummernya namanya. Adif, oke. Itu mereka juga sudah sempat ganti personil waktu itu. Terus ya si GG, Dawa, Martin itu masuk isi 2011. Martin 2012 nih. Aku 2011 masuk, kenal GG sama Dawa lewat UKM Band. Terus 2012 aku baru masuk Jolly Roger. Oh, berarti kalau kita bisa lihat sekarang, teori sekarang kan ada siapa? Mas Sandi, Fueb, Glower, Murti itu sama Alfian. Itu yang asli dari Jolly Roger gak ada bener. Awal itu gak ada. Jadi tendang semua. Enggak. Iya benar. Founder-foundernya malah udah nggak di dalam. Oke. Berarti setelah Jolly Roger itu menjadi teori tahun berapa? 2013 akhir, kalau nggak 2014-an. 2014. Kalau nggak 2013 akhir, 2014 awal-awal kelihatannya. Betul. Itu baru kita bikin konser, namanya konsernya Welcoming the Numinous, seperti lagu di dalam Tantrum juga kan. Oke. Itu untuk ganti nama dari Jolly ke Teori. Kenapa tuh Mas? Ada momen apa? Kenapa Jolly Roger itu bertransformasi menjadi teori? Karena kami sudah tidak galak ya. Jolly Roger itu kan dulu ini loh, utopisnya itu bendera bajak laut kata mereka. Ya pertama yang gelisah kelihatannya aku waktu itu. Jolly Roger ki artinya apa gitu kan. Mereka kebingungan ya, bajak laut pengen berkelana seperti bajak laut mungkin ya. Terus akhirnya sudah nggak relate sama One Piece. One Piece banget kan, Gigi itu One Piece banget kan, sama Dawa juga. Sudah nggak relate sama lirik yang saya tulis waktu aku udah masuk, itu udah nggak relate. Terus jenis musiknya udah nggak yang Arcade Fire, nggak The Strokes lagi, tapi ke Radiohead dan Tom York, kayak gitu-gitulah. Jadi kelihatannya sudah harus nggak pakai Jolly Roger lagi. Terus sama punya ide bikin lirik bahasa Indonesia waktu itu. Oke. Kenapa spellingnya teori kan Indonesia Indonesia kan? banget ya. Teori. Teori. Nah, praktek lagi. Nggak praktek. Ya itu bener loh. Nama teori itu yang nyetuskan Martin. Yang Yang terus kan Martin sore-sore di Boulevard Kapalan. Wah,
Spot nyore favorit ya? Spot nyore favorit zaman kuliah, ditemani bakso bakar sama seafood 5.000-an gitu loh, kerang. Itu namanya teori aja gitu kan. Terus karena untuk nyindir kami selalu bikin wacana itu sebatas wacana, akhirnya nggak pernah kelakon. Ya ini loh, orang Jawa ngomong wah teori tok. Nah, itu akhirnya dari itu. Iya, dari itu benar. Oh, tapi itu sering Sesederhana itu. Memang benar kayak gitu. Terus dari tapi situ, gitu. maksudnya buat pecut band ini gitu loh. Oke. Biar nggak kayak gitu lagi. berhasil nggak itu? Berhasil sih. Oke. Iya. Berhasil. Jadi dari nama teori, aku ingat banget Isak Solensis waktu itu kan di konser Welcoming Nominis tuh kami ngajak banyak teman-teman ya. Ada Solensis, ada juga Jungkit, ada Johnny Holiday. Johnny Holiday. Oh iya, hampir mirip sama Jolly Roger itu. Aku tak pikir itu kayak ya 11-12 gitu bandnya. Enggak, Johnny Holiday punk rock. Punk ya? Sekarang jadi Iya. Cantiki. Serius. Lucu ya, sejarahnya lucu banget. Iya. Allen sama Harry tuh Johnny Holiday sekarang jadi Cantiki kan. Padahal dia punk ya dulu. Padahal punk banget. Nah, waktu itu Isak ngomong, selesai acara ngomong, nganggo jeneng Jawa apa ya? Nganggo jeneng teori, ini bakal beda banget impact-nya. Karena ya mungkin Isak ngelihatnya udah mau beralih ke fase lebih serius gitu loh. Kayak gitu, kayak Adis nge-push. Aku ingat banget Adis Jungkat-jungkit ya? Adis juga Jungkit ngomong, ayo band-bandan itu bisa di-manage dan bisnis juga bisa. Itu yang insight gitu ke kami itu Adis yang pertama kali. Wih, Belum In Magma. bijak ya itu. Dia sangat Bukan bijak sih, Adis lebih ke bagaimana caranya profit di musik sih. Kalau dia sudah sadar dari dulu. oh iya, dia pernah tur ke India juga. Tur India dan Jerman dan Oh iya. iya, betul. Oke. Tuh. Ada satu momen di mana aku akhirnya ngeh Teori ini salah satu band yang mungkin nantinya akan apa ya bisa represent Solo gitu. Itu waktu ini sama Solensis yang Menahun. Itu tahun berapa ya itu? 2016. Iya, 2016. Itu sempat yang di Solo di Manahan kan di Ya di Nimco Store. Oke, Nimco. Waktu itu emang interaksinya sering banget sama Solensis, akhirnya tur bareng atau gimana? Iya, ya betul. Interaksinya memang sering sama Solensis. Meskipun Solensis lebih sering dapat panggung ya. Itu fakta. Itu fakta yang sama sekali nggak bisa dipungkiri sih sebenarnya. Karena ini sih berangkatnya sama-sama di Solo Blues Rock. Oh iya. Iya kan? Itu satu. Terus ya sorry itu saya bukan mengesampingkan band-band di komunitas itu yang lain, tapi saat itu yang aktif itu ya dua band ini, ketiganya Jungkat Jungkit. Oke. Gitu. Jadi Jungkat Jungkit, Solensis sama Teori ini jebolannya Solo Blues Rock yang paling bisa main di luar komunitas gitu loh. Oh. Gitu. Iya. Jadi kenapa ngajak Solensis waktu itu nyobain tur berdua gitu. Dua band itu kan Dua ke band, Malang ke ini. ke Malang dan ke Bali waktu itu titiknya. Oh iya. Malang Houtenhen kalau nggak salah. Ya. Houtenhen. Waktu Sekarang masih udah nggak ada. Iya. Nah, itu tempat-tempat itu udah. CBGB itu. Sekarang udah nggak ada Houtenhen. Iya. Dari situ ya emang bener-bener Teori itu waktu itu tak pikir keren banget tuh. Solensis sama Teori split terus gitu kan. Terus akhirnya tak gadang-gadang lah cara-caranya ya. Kalau orang Jawa tak gadang-gadang ini bakal naik bareng nih. Ada momen. Tapi nyatanya Sampai sekarang itu belum terjawab gitu. Kenapa ya? Mungkin teman-teman yang mendengarkan Solensis coba dengerin Teori. Beda sih. ya beda. Ya beda banget. Penikmatnya tuh beda ya? berarti? Beda. Sangat Bahkan kalau mau ditilik lebih dalam, pangsa, kalau kita ngomongin pasar ya, Iya. pasar pendengarnya tuh umurnya beda loh. Oh, oke. Iya, kalau Solensis itu masih bisa didengarkan kalau nonton mereka di gigs, di live-nya itu, anak-anak SMA itu bisa masuk. Teori udah nggak bisa. Nggak bisa ya? Emang nggak nyasar itu atau gimana? Secara, kalau kalian dari sisi bikin lagu tuh, apakah juga mempertimbangkan ini bakal ku lempar kemana sih marketnya gitu? Menarik. Itu baru kami terapkan di formasi Teori yang sekarang. Oh, oke. Yang dulu-dulu sama sekali, ya namanya besar dan tumbuh dan jatuh di kampus seni ya. Wih, Jadi keren.
seni untuk seninya itu terlalu dalam gitu loh. Ideal banget. Idealis. Idealisnya sampai ke komposisi, sampai ke lirik bagaimana caranya ini terlihat indah. Akhirnya, jadi audiens seperti apa itu kayaknya kami nggak pernah rapat soal itu waktu itu. Sama sekali nggak pernah. Nah, mungkin Solensis sudah menyadari hal itu saat itu. Pungkas dan Isa sudah concern gitu loh, sudah concern ke situ. Sedangkan Teori ini, ya wes laguku piye carane kelihatan keren dan bagus. Tapi nggak salah juga dong kayak gitu. Nggak salah, tapi ya tergantung. Kalau kamu mau nyari apa nih? Ya, Nah, itu kan. apa yang mau dicari Teori? Kalau sekarang, Langsung ya, tembak gitu. oi. Apa nih sebenarnya? Apakah ada perbedaan antara mungkin ya ini ngomongin teori yang mungkin saya kenal dulu, saya ada masa pertama kali mendengarkan teori dengan sekarang tuh emang apakah akan ada perbedaan gitu? Ya. Akan ada perbedaan jawabannya. Jadi buat teman-teman biar nggak bingung, teori dulu ada kita kasih ini ya timeline aja. Teori dulu adalah teori sebelum siklus gema. Itu teori yang dulu. Teori yang sekarang adalah siklus gema ke sini. Oke. Gitu. Siklus gema itu 2021 kan konser virtual itu. Oke, itu jadi pertanda ya? Apa milestone atau apa? Checkpoint atau? Checkpoint. Jadi teori sebelum siklus gema itu ya itu tadi masih saya, Fueb dan GG dan Martin mikirnya bagaimana cara membuat musik yang keren. Bahkan di Ibarat Hikayat itu sudah ada Ibarat Hikayat itu EP 2020. Itu kami sudah sepakat bikin lagu yang simple. Yang simple ya udah sebatas itu. Belum kemana-mana. Yang simple akhirnya Surut lahir. Ya kan? Luruh siar. Sama Jantung Ibu. Temanya masih dalam-dalam menurutku ya. Apalagi Jantung Ibu. Tapi sudah sangat berbeda sekali dengan Tantrum. Ketika ada Dawa. Iya kan? Kerasa Mas, kerasa banget kan? Kerasa. Karena ya itu tadi, yang Tantrum itu masih seni untuk seni ya kalau aku bilang loh ya. Nggak tahu teman-teman yang lain. Seniman untuk seniman yang lain gitu. Iyalah pangsanya anak-anak kampus, ya kan? Sama kayak aku cah seni. Padahal di bawah sadar mereka denger gini. Ya. Tapi enak banget. Iya, lagunya kayak Radiohead gitu kan. Apa emang itu influence terbesarnya teori apa sih sebenarnya? Dulu kembali lagi ya. Waktu Jolly Roger ya itu mereka The Strokes, Arcade Fire terus apalagi ya. Itulah seperti itu terus aku masuk dikasih referensi seperti itu nggak bisa karena range vokal dan timbre suaranya nggak bisa seperti itu. Akhirnya Sandi yang Radiohead banget. Yang Radiohead banget. yang ini sih mendengarkan Radiohead sedari muda. Akhirnya ngasih ini aku ya udah aku nggak raiso lagi koyo ngono. Bisanya Radioheadan wae lah. Akhirnya gitu Radioheadan. Dulu sempet dicap Tom York wannabe aku. Iya. Dulu kan waktu masuk belum megang gitar. Oke. Jogetnya tuh Tom York Lotus Flower banget itu. Terus aku udah ngalami. Oke, lanjut. Kayak seperti itu. Aku awal-awal 2012 tuh masuk kayak gitu. Jadi aku inget masuk latihan pertama aku sudah nyodorkan lagu. Gak ngover banget, gak ngover. Aku soalnya gak bisa ngover. Sudah nyodorkan lagu, yaitu vibes-nya akhirnya diamini sama Martin dan GG ketika GG jadi gitaris kan. Mereka bagi porsi modulasi sama ritmisnya. Ya udah kegarap jadi wah ini Radiohead zaman-zaman album-album pertama. Terus yaitu sampai ada cap teori koyo piye to? Radiohead. Padahal ya enggak juga, terus liriknya berbahasa Inggris, terus stage act-ku seperti Tom York kayak gitu sih. Jadi awalnya gitu. Ya, kena cap. Terus lanjut ke tadi Mas teori. Maksudnya kan di ini apa? Siklus gema. Oh, siklus gema. Terus perbedaannya teori dengan siklus gema kesini nih. Ya, kalau yang dulu ya itu ya, seni untuk seni lah katakan seperti itu. Milestone-nya malah di Ibarat Hikayat kalau aku merasakan. Ya karena
bagaimana kita sudah niat bikin musik yang lebih simpel. Tapi cuma simpel, memaknainya seperti apa masih bingung waktu itu. Semakin bingung lagi ketika Ibarat Hikayat dirilis, kami benar-benar berdua, aku sama Fueb. GG sudah hengkang ke ibu kota kan. Martin sudah ikut cabut juga. Wah, kenapa jantung ibu akustik itu ya gara-gara sisanya cuma aku sama Fueb tok. Oh gitu. Serius. Jantung ibu itu waktu kami masih berempat, waktu GG Masih di ada. Solo, Martin masih gabung di band, itu latihannya full band terus. Rock-rockan gitu. Itu berarti prosesnya udah selesai, terus tinggal record, mereka cabut gitu. Iya. Wow. Martin tuh menyelesaikan surut sama lurus siar. Iya. Jantung ibu belum Tinggal satu itu yang belum bener, di tinggal record satu ya. itu. Terus akhirnya itu, nah sampai ke Siklus Gema, ketemu si Rio Murti sama Alfian, yang basicnya memang musisi banget ya mereka, memang apa ya, kalau aku ngece itu musisi patron gitu loh. Apa yang diminta dia bisa garap. Mereka itu ya anak buahnya Artasiat dan Pak Dedek Gamelan Orkestra. Kayak gitu. Jadi patronase banget mereka. Ketika aku request War Glowor itu Rio, War apa musiknya seperti ini nih. Ya udah jadi sesuai keinginanku. Ditambah sama kemampuan musikalitasnya dia. Enak ya, gitu. Jalur ini Iya. dadi. Dan ini dadi. pasti itu aku ketemu Glower itu menggantikan posisinya GG. Dulu kan di teori yang sebelum Siklus Gema, aku sama GG yang tektokan bikin lagu. Iya. John Lennon, Paul McCartney-nya lah. Keduren rata aku. Tembak. Dar. Oh, jauh lah. Ya kayak gitu memudahkan ini loh, memudahkan penonton. Maksudnya. Tahu. Tektokannya aku sama Gigi. Nah, ketika Gigi hengkang, akhirnya ketemu si Glower ini seperti itu. Aku ngelempar lagu, Glower ngerespon, Glower ngelempar lagu, aku yang ngerespon duluan sebelum ke teman-teman. Aku ke kosannya Glower, bikin lagu kayak gitu-gitu. Sampai kayak Subasa sama Hyuga-nya. Bahasa Yuga. Kayak gitu. Oke. Ya, bedanya sekarang ini setelah Siklus Gema terus kita rekaman Muasal yang nanti mau Ini yang dirilis. nanti ya. Iya, betul. Jadi kalau teori itu album berarti baru Tantrum. Album full Tantrum, Album full Tantrum, mini album, ada Ibarat Hikayat, Ibarat Hikayat sama nanti nih. single. Iya, betul. Nanti akan ada Muasal namanya. Nah, itu kalau Muasal ini berusaha apa sih? Temanya sama seperti Ibarat Hikayat sebenarnya. Karena aku mau kenapa EP juga karena pengennya seperti ada dua sisi gitu loh. Oke. Di satu kemasan itu ada tiganya Ibarat Hikayat nih yang depan, yang side A side B-nya loh. Side A-nya Ibarat Hikayat, side B-nya Muasal. Temanya masih seperti itu. Dan karena kami berempat ini orangnya mudah terima tapi visioner ya. Udah terima tapi visioner. Jadi ketika Muasal selesai digarap, saya langsung nyodorkan lagu baru. Aku langsung nyodorkan lagu baru untuk persiapan full album. Produktif ya. Amin. Produktif banget loh Gi. Nah, Tapi kalau dilihat dari timelinenya teori udah berapa tahun tuh untuk prosesnya? udah banyak. 10 tahun lebih ya? Iyalah, 10 tahun lebih baru satu album lagi. baru satu album. Tapi akhir-akhir ini produktif lagi. Produktif. Alhamdulillah. Benar-benar. Ya, Babak baru lah ya bisa dikatakan. iya betul. Sangat babak Itu baru. istilah yang tepat banget, babak baru itu benar. Apakah akan ingin kembali seperti dulu yang main-main terus di bahkan mungkin bisa dikatakan dulu tuh kan di Solo atau mungkin di daerah-daerah yang lain ramai banget ya pensi terus acara-acara komunitas gitu. Betul. Mungkin akhir-akhir ini ya banyak lagi. Tapi apakah akan teori itu akan fokus ke situ juga main tour gitu-gitu juga nggak? Main iya. Ini sih karena akhirnya teori bikin manajemen yang nyerangnya ke festival-festival kan sekarang. Oh. Nah itu loh enggak. Jadi yang membedakan sekarang dan dulu sama itu. Kalau simple tuh simple yang seperti apa. Terus cita-citamu panggung itu panggung yang seperti apa itu sekarang sudah jelas semua. Udah jelas. Mm-mm. Oke. Bisa. Cita-citanya apa? Cita-cita teori yang sekarang adalah terkenal dan didengar. Terkenal dan didengar. Iya. Jadi ya bagaimana caranya lagu ini bisa dikenal dan didengar itu seperti apa. Akhirnya kan itu runtut ya.
dari komposisi musik dan aransemen serta penulisan liriknya. Apakah mau penulisan lirik yang Hindia mungkin lah kayak gitu loh. Apakah gampang dinyanyikan, gampang diamini. Iya ya. Sedih. Wah, ngrungokke Hindia. Ki sedih ngrungokke teori ya. Isra. Tapi kalau itu tadi cita-citanya, kalau panggung yang sebenarnya jadi wishlist atau aku pengen nih teori kayaknya ke panggung ini gitu. Mungkin nanti akan berubah ya, mungkin nanti satu tahun depan aku pengen ini ternyata gitu ya. Iya sih. Untuk saat ini Festival-festival yang kena spotlight ya kayak Synchronize, sekarang Pesta Pora kayak gitu-gitu. Kalau dulu mungkin masih nyebutnya Sondernalin gitu kan. Nah, sekarang festival kayaknya semua orang punya modal bikin festival ya sekarang. Yes. Nah, itu semua orang bisa bikin akun Instagram Dede Festival. Dede Festival ya. Iya itu sih. Festival-festival yang skalanya seperti itu. Oke. Gimana caranya teori bisa masuk itu? Bisa ketemu sama orang-orang di sana juga ya. Itu yang mungkin sangat beda juga dengan kalau misalnya teori manggung di Solo ya yang dengar atau mungkin yang lihat juga orang-orang itu minimal ada pasti orang yang sama. Tapi kalau di luar kota mungkin akan lebih beragam kali. Betul. Dan With The Fest mungkin yang With The Fest juga nggak apa-apa loh. Iya, With The betul. Fest. Soalnya kalau dulu itu waktu teori sebelum Sikulus Gema itu mikir ke festival situ pasti ngerasa belum siap. Dari segi? Banyak, dari segi materi lagu, terus manajemen yang kurang tertata, terus apa ya? Wah banyak hal. Pasti ngerasa insecure gitu loh. Mau submit, kan biasanya kayak With The Fest tuh ada submission juga kan. Mau submit tapi kok nggak pernah link up ke sana, nggak kenal orang-orangnya kayak gitu. Kalau sekarang sudah wes dengan kemudahan media sosial dan kemauan segala. sebenarnya. Oh, ya itu yang paling susah tuh. Betul yang sih. Problemnya di situ mungkin ya. Iya, dulu problemnya jelas mungkin di situ. Nah, sekarang ini teori dengan muasal dan materi-materi yang baru itu tujuannya ayo kita caranya ke sana. Kita bawa ke sana ya. Targetnya itu. Mungkin target jangka pendek menengah lah. Iya, jangka panjang pasti akan lebih lagi, aku yakin sih mungkin bisa. Dengan apalagi kayak awal teori terus sampai ke sini kan perkembangannya beda banget ya. Ini media juga akhirnya gila-gilaan banget. Iya, betul. Kita bisa jangkau orang yang mungkin dulu hanya cuman angan-angan, kita bisa jangkau dia gitu. Lewat Reels bisa sekarang. Algoritma Instagram kenapa berubah ya? Iya, betul. Oke. Dengan ya tentunya materi-materi baru yang mungkin juga akan fresh ya. Pasti. Karena juga salah satunya pergantian personil dan babak baru gitu tadi sih. Itu yang jadi senjata lah ya. Senjatanya baru harus dapat mangsanya baru. Nah, itu betul. Nah, itu juga yang dilakukan teori kemarin ini. Baru aja memoir. Rangkaian dari muasal ada memoir kita gesturnya kami pulang ke orang-orang yang pernah bersinggungan langsung dengan kami kan. Memoir itu ada 3 titik kan, KMF, UKM Band, sama kemarin titik di Kulonwun. Alasannya ada Mas Rendra Otep di situ. Dari kenalnya itu waktu menahan-menahun. Menahan-menahun, iya. Bagaimana Floss mengalirkan darah segar itu untuk darah. teori dan soloensis kan. Bener-bener darah. Sekarang jadi Kulonwun. Iya. Kulonwun the finest. Mas Rendra Otep. Nah, ada Mas Otep, terus kami ngajak Jungga Jungkit untuk berterima kasih dengan Solo Blues Rock. Waktu di Kulonwun itu, terus sama teman-teman. Kenapa nggak ngajak Solensis juga, Mas? Oh shit, aku langsung stuck. Soloensis sudah apa ya? Nggak apa-apa. Karena ini juga, ya itu tadi loh, Adis itu ngobrol sama teori bahkan sebelum Jungga Jungkit jadi apa-apa, sebelum teori jadi seperti ini gitu loh. Jadi ngobrolnya lebih lama Adis daripada kami ketemu Pungkas dan Nisa. Oh iya, gitu. itu ya. Gitu. Alasan kenapa mungkin enggak sih. Berusaha polite tapi jadi jatuhnya enggak polite. Sial.
Saya ditemui di Surakarta. Oke, berarti akan ada semangat baru yang jelas ya di EP Muasal ini yang nantinya akan berarti Muasal ini adalah salah satu jalan menuju nanti akan jadi album ya bareng Ibarat Hikayat atau gimana Mas? EP 2 itu jadi satu terus tambah lagu dari album gitu atau gimana? Enggak. Albumnya tetap beda. Oh, Dan beda. Muasal ini ya udah, Muasal itu isinya 3 itu nanti Albumnya setelah ini berarti? Iya, albumnya setelah ini tuh udah beda materi lagi. Tapi emang kayak gitu tuh apakah itu sebuah formula atau ya aku pengennya gitu aja. Bedanya kalian ngeluarin album sama EP apa? Misalnya. Momen. Oh. Itu nggak bisa dipungkiri. Momen yang dirasakan si senimannya ini loh. Oh. Itu nggak bisa dipungkiri Personal momennya. ya? Benar-benar personal. Sama, wah kalau waktu pembuatan Muasal sama sekali nggak ngomongin strategi bisnis ya. Kalau ya sekarang aku lebih berani ngomongin strategi bisnis nggak. Soalnya aku sudah yakin dan sudah dipercaya sama teman-teman. Jadi kami saling percaya maksudnya untuk teori ini arahnya ya memang ke bisnis gitu, ke showbiz selain berkarya gitu. Bagaimana musik itu bisa menghidupi juga orang-orang di balik layar, di depan layarnya. Iya, aku sempat ngomong ke teman-teman tuh teori wes ora butuh cukup, butuh itu rah. Wah, Kayak gitu. iki tulung iki diamini. Amin. Ya soalnya betul, orang-orang di balik teori itu sudah mulai dikumpulkan lagi dan banyak banget loh. Oke. Kita ngomongin live stage ya. Stage crew, ngomongin videographer, fotografer, sound engineer, terus nanti produser ada yang buat rekaman. Kan kayak gitu. Personilnya ntar dulu lah. Kalau nominalnya belum bisa dibagi bagi rata semua. Tapi orang-orang di belakang ini banyak banget. Kenapa harus ada orang-orang ini? Ya karena kami nggak bisa kalau cuma berempat. Yes. Pertunjukannya teori itu bersepuluh. Oke. Sound engineer ya ikut kan. Ikut ketika live ya sound engineer juga ikut live. Fotografer, videografer ketika acara selesai mereka sangat berperan penting mainnya waktu di situ. Yeah. Ya jadi ya itu berkali-kali aku bilang ke teman-teman ya itu teori wis ora butuh cukup. Butuhnya turah meskipun tujuan besarnya biar sama-sama cukup. Iya kan? Tapi teorinya sendiri harus bisa ngasih lebih gitu loh. Ya turah itu tadi. Sampai sekarang kalau tos teori turah kayak gitu. Wais. Filosofi ya. Iya, harus doa yang harus diaminkan oleh Amin. semuanya. Ya semua sektor. Ya. Akhirnya banyak yang bisa dikatakan nggak juga mengandungkan hidup ya, tapi hidup dari situ juga gitu Iya, kan. iya. Emang tapi musik emang aku yakin karena kalau kita ngomongin di Solo ini banyak banget seniman, musisi, pertunjukan, seniman pertunjukan yang juga bisa hidup kok dari karyanya gitu. Iya, betul. Dan itu nggak cuma 1-2 orang gitu, Ya, banyak benar, banget. benar. Tapi kenapa kita nggak bisa? Kita harus yakin. Iya, betul sih. Betul banget. Dan itu adalah salah satu hal yang mungkin men-trigger sih si Surakarta ini hadir gitu. Kita pengen untuk melengkapi sih sebenarnya, pengen melengkapi ekosistem seni pertunjukan di Surakarta. Let's say Tepuk tangan kayak dulu, teman-teman. Boleh tepuk tangan tuh. karena dari dulu bisa dibilang aku merasakan ini sedikit curhat jadinya kayak semacam mengalami sendiri adanya apa ya namanya ya gap gitu loh, gap antara seniman dan orang atau audiens yang menikmati karya gitu loh. Ya. Jadi kayak seniman ya berjalan selayaknya seniman, terus karyanya itu juga akhirnya berdiri. Kadang-kadang ada juga seniman yang nggak bisa karyanya itu terdeliver sampai ke audiens secara sempurna gitu. Betul. Dan si audiens nggak punya cukup effort untuk mencari tahu ini karyanya sebenarnya gimana sih gitu. Iya. Jadi kayak Iya, benar. emang banyak banget yang bisa aku pelajari dari situ. Kamu mau gantian tak tanya? Surakarta berdiri tahun berapa sih? Kita juga pengen banget akhirnya akan ada di sini, mungkin ada musisi-musisi lain atau seniman-seniman lain yang akhirnya bisa kita sama-sama lah, kita nggak bisa bilang bantu, tapi kita sama-sama bisa saling menghidupkan lah. Jadi kayak apa ya? Kita juga jadi tahu nih teori seperti apa, bisa ketemu, bisa. Iya. Itu sangat privilege sih. Jadi semacam privilege buat aku pribadi dan mungkin Surakarta juga
akan senang untuk lebih banyak mewacanakan ke teman-teman yang lain gitu. Bisa dibilang teori ini memulai babak barunya. Apakah visi teori yang dulu itu masih relate dengan sekarang atau mungkin sudah berbeda? Visi teori yang dulu, yang sebelum siklus gema itu, yang ngalami kan paling banyak aku ya, dibanding Fueb ya. Benar-benar tak tanggalkan kalau aku pribadi. Berarti benar baru ya? Iya benar. Aku bahkan sudah menurutku tidak perlu mengingat-ingat lagi teori yang sebelum siklus gema seperti apa, keinginannya seperti apa, itu sudah nantilah. Udah lewat. Udah lewat banget, udah lewat. Teori yang sekarang dengan tim yang sekarang juga sudah bisa diajak kemana-mana. Maksudnya berpikirnya udah nggak di situ terus gitu loh. Kami punya manajer yang visinya kuat banget, terus sudah ngobrolin strategi bisnis. Kalau udah bisnis berarti kita ngomongin tanggung jawab, ngomongin produk, ngomongin kualitas gitu loh. Ngomongin target pasar seperti itu. Sampai sekarang kami lebih sering nonton ini sih, insight Instagram. Oh ternyata rentang umur segini kayak gitu. Itu baru disadari ya? Itu baru disadari ya? Kenapa ya? Nah, itu baru disadari. Kami itu baru dewasa sebenarnya teorinya. Karena itu tadi. Dulu cita-citanya gantung banget nih. Mau apa toh ini? Remaja. Ya. Kalau boleh ditarik lagi, cita-citanya dulu adalah punya lagu. Dulu punya lagu. Sekarang punya lagu karena kehidupan fasenya sudah, kalau aku udah menikah dan punya anak, fasenya sudah lengkap gitu loh. Karena menikah ibadah paling lama toh. Lah bare kuwi meh ngopo loh. Selain membahagiakan orang tua kan. Nah, kalau seperti itu ya udah bikin lagu sepertinya tinggal ngambil fenomena sehari-hari udah bisa kalau cuma bikin lagu. Nah, akhirnya dapat tim yang seperti ini, dapat teman-teman dengan visi yang sama. Ya udah, teori dibawa kemana-mana untuk yaitu turah tadi itu. Oke. Kalau untuk mendengarkan lagu-lagu teori bisa di mana? Di Spotify ada, di teman-temannya Spotify yang saya nggak langganan. Itu ada di YouTube juga ada. YouTube. Musik video juga ya? Musik video cuma satu. Baru satu ya? Lovely Bones ya. Tapi pengen nggak bikin lagi? Muasal. Kerjasama gitu ya? Kerjasama sama teman-teman teater. Udah pernah ngobrol sih. Akan terlaksana? Akan terlaksana semoga setelah konser. Konsernya kapan nih? Akan launching berarti ya itu ya? Muasal akan launching di situ? Muasal akan launching di situ. Insyaallah Agustus awal. Buat teman-teman yang di Solo dan mungkin di sekitar Solo bisa datang nanti ke konser teori EP baru, launching EP baru bertajuk Muasal. Untuk lagu-lagunya nanti bisa didengarkan di sana ya berarti? Untuk pertama kali enggak juga ya? Enggak sih, enggak pertama kali. Tapi memoir kemarin kita 3 tempat karena lagunya 3 kita ecer satu-satu. Oh gitu. Tapi dengan format yang unplugged kan. Ini yang akan versi fullnya. Versi fullnya. Yang akan tunjukkan yang mungkin akan sedikit berbeda dari banyak biasanya. Banyak. Jadi tunggu info selengkapnya di Teori_official. Terima kasih Mas Andi. Sama-sama. Udah datang di rumah kami Surakarta Stage di Stage Talk. Semoga acara ini bisa jadi muasal bagi hal-hal lain ya. Oke, terima kasih. Saya Angga Bakti pamit undur diri. Saya Sandi. Sampai jumpa di Stage Talk selanjutnya. Bye bye. Thank you.